Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua ya. Meskipun cuaca kurang mendukung, banyak yang izin tadi ya. Nah, kita mulai. Pada pertemuan ke-15 ini, kita akan membahas terkait pasar faktor produksi, yang mana sebelumnya saya sudah share ke kalian video tentang perkuliahan. Rekamannya kalian bisa menyimak terlebih dahulu. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan apa sih intisari ataupun yang bisa kalian peroleh setelah menyimak video yang saya share sebelumnya. Mungkin 1 atau 2 anak bisa menyampaikan di sini. Mungkin ada yang paham apa saja sih faktor-faktor produksi. Bisa dibantu mungkin Mas Hafidz Febrian. Apa saja sih faktor-faktor produksi itu? Inputnya apa aja, Hafidz? Menurut yang saya baca tadi, inputnya seperti tenaga kerja, Bu. Lalu, ada input lainkah? Apa hanya tenaga kerja saja? Benar, Bu. Yang lain mungkin bisa dibantu. Selain tenaga kerja, kita juga menggunakan input apa sih di dalam memproses sebuah barang maupun jasa di sebuah perusahaan? Inputnya apa aja selain tenaga kerja? SDA mungkin, Bu. Sumber Menggunakan daya mesin, alam, Bu. Teknologi. teknologi, betul Mbak Ismawati. Lalu apa lagi? Sumber daya alam, modal, ya betul. Ada capital atau modal, ada tenaga kerja, kemudian ada sumber daya alam, dan teknologi. Nah, itu kalau kalian mempelajari di dalam teori pertumbuhan, kita sudah mengenal ada teori pertumbuhan Harrod-Domar, kemudian Solow yang menggunakan beberapa input sebagai faktor produksinya. Nah, mungkin saya ingin mengulas sekilas terkait topik sebelumnya terkait faktor produksi, yang mana kita akan fokus di sini pada pasar tenaga kerjanya. Kalian jika sudah membaca bukunya Menkyu, ini ada pada chapter 18. Nah, di sini saya hanya mengulas sekilas, di mana faktor produksi ini diturunkan dari kurva permintaan. Nah, perusahaan di dalam memproduksi sebuah barang dan jasa itu harus memutuskan pilihan-pilihannya, suplainya itu disesuaikan dengan permintaan yang ada di pasaran. Nah, asumsi di dalam pasar tenaga kerja ini ada 2 yang kita gunakan. Yang pertama yaitu kita asumsikan bahwa pasar tenaga kerja itu berada pada struktur pasar persaingan sempurna atau competitive market. Nah, di sini asumsi yang kedua yaitu profit maximizing, di mana dia adanya profit oriented di sini. Dia tidak peduli seberapa banyak pekerja yang dia hire ataupun rekrut, tapi perusahaan itu hanya peduli pada profitnya saja. Dia profit oriented. Nah, di sini ada 2 grafik. Yang sebelah kiri itu adalah pasar barang, yaitu pasar untuk buah apel. Sementara yang sebelah kanan itu adalah pasar tenaga kerja. Jadi di sini sama halnya dengan pasar barang, ada kurva demand, ada kurva supply-nya. Di pasar tenaga kerja juga ada kurva demand, tapi demand-nya apa? Demand-nya adalah permintaan terhadap tenaga kerja, khususnya pemetik buah apel. Sementara kalau yang sebelah Y-nya, garis vertikalnya ini, kalau sebelah kiri itu adalah harga buah apel, sementara kalau untuk pasar tenaga kerja, Y-nya adalah upah yang diterima oleh para pemetik buah apel. Di sini ada titik equilibrium-nya, yaitu kalau pasar barang Q per P, sementara untuk pasar tenaga kerja itu keseimbangan atau equilibrium-nya adalah L, W, labor dan wage di sini upahnya. Terkait materi itu, lalu kita lanjut latihan soal. Ada yang ditanyakan terkait topik materinya? Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Ya, silahkan Farhan. Ya, terkait
pasar faktor produksi, salah satunya tenaga kerja, Bu. Di setiap daerah kan ada yang namanya MR seperti itu, Bu, upah minimum regional. Nah, itu pengaruhnya ke kurva supply dan demand itu seperti apa? Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Farhan atas pertanyaannya. Pertama itu, untuk meningkatkan kesejahteraan. Kenapa harus ditingkatkan? Karena adanya inflasi. Kalian kalau belajar makro, sudah belajar makro ya, bahwa upah, kenaikan UMR itu naik karena apa? Karena inflasi, efek inflasi. Tiap tahun itu kan nilai inflasi itu meningkat. Harga barang, misalkan tahun ini kalian beli sepatu dengan harga 150.000 sudah dapat. Nah, tahun 2021 mungkin harganya sudah naik menjadi 175.000 per pasang sepatu. Nah, itu kan karena adanya efek inflasi. Nah, pemerintah memang itu wajib melakukan kebijakan perubahan upah seiring dengan persentase besarnya inflasi itu. Coba diingat, ada yang masih ingat hukum penawaran bagaimana? Penawaran di pasar barang. Jika harga turun, jumlah yang ditawar akan turun dengan asumsi ceteris paribus. Gitu, Lalu Bu. kalau betul sekali. Kalau dikaitkan dengan pasar tenaga kerja seperti apa, Mbak? Itu tadi kan pasar barang. P-nya kamu ganti dengan wage. Berarti bunyinya seperti apa? Jika upahnya naik, itu apa? Tenaga kerja akan naik. Oke. Itu ya, Bu. Tenaga kerja dalam hal ini permintaannya apa? Penawarannya? Penawarannya. Jadi ada dua sisi, dari sisi demand dan di sisi supply. Saya ulangi lagi. Kalau sisi demand itu dari sisi perusahaan. Kalian bisa catat di situ bahwa demand itu dari sisi perusahaan, permintaan tenaga kerja oleh si perusahaannya. Kalau dari sisi supply artinya dari kalian sendiri sebagai tenaga kerja. Ketika ini hukumnya juga mengikuti hukum permintaan dan penawaran seperti yang pasar barang lainnya. Kalau dari sisi demand, ketika upahnya naik, UMR naik, maka permintaan tenaga kerja oleh perusahaan itu akan diturunkan. Sementara ketika upahnya turun, maka permintaan tenaga kerja oleh perusahaan itu akan meningkat. Coba Farhan diulang tadi yang bertanya gimana? Sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Raffi Fauzan. Ini mungkin agak melenceng ya, Bu. Cuman karena tadi lagi bahas UMR, saya ada pertanyaan kalau kan setiap daerah itu punya UMR yang berbeda-beda. Iya. Itu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya juga apa enggak, Bu? Jadi yang ditanyakan Mas Raffi, UMR, UMK, UMR, dan UMP itu kan masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi itu berbeda antar ini ya, tergantung inflasi masing-masing di daerah tersebut. Misalkan UMR di Semarang hanya sebatas 2.800.000, sementara di Jakarta UMR-nya itu bisa mencapai katakanlah 4 juta lewat sepertinya kalau sekarang itu 4 jutaan. Nah, itu kan hampir 2 kali lipatnya ya, kurang dari 2 kali lipatnya lah, 1, sekian lebih. Nah, itu ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa UMR tiap kota itu berbeda selain dari efek inflasi tadi ya. Karena tadi harga barang di kota A dan B itu berbeda, Mas Fauzan. Dan yang ditanyakan apakah mempengaruhi tingkat kesejahteraannya. Nah, itu tergantung Fauzan. Kamu dengan upah 4 juta di Jakarta, apakah 4 juta itu ada saving lebih di situ? Apakah dengan 4 juta kamu bisa menabung misalkan katakanlah per bulan 1 juta. Nah, sementara kalau di Semarang dengan upah 2,8 juta, kalian bisa misalkan menabung lebih 1 juta lebih misalkan. Kalau kalian lihat secara sekilas, ini tahap 1, itu dari titik 0 sampai titik perpotongan antara MP dan AP.
perpotongan MP dan AP terjadi pada saat AP maksimal, itu tahap 1. Tahap 2 itu terjadi, nah ini juga pada saat ini terjadi inflection point. Ada lengkungan yang cukup kuat di sini, dari kita bandingkan dengan garis diagonalnya. Ada inflection karena adanya tambahan tenaga output yang sangat besar dari tambahan sedikit inputnya yang berupa tenaga kerja. Sementara tahap kedua ini terjadi ketika pada saat perpotongan dan MP sampai dengan MP itu sama dengan 0. Yang abu-abu, yang coklat ini adalah MP. Nah, ini tahap kedua. Dan pada saat titik puncak TP-nya. Lalu tahap ketiga itu terjadi di sini. Pada saat setelah TP-nya maksimal dan MP-nya mulai negatif. Ini tahap 3. Tahapan yang paling efisien itu tahap 2, bukan tahap 1 maupun tahap 3. Alasannya, kalau tahap 1 kenapa tidak efisien? Karena pada tahap ini belum optimal. Dia masih bisa memproduksi output-nya dimaksimalkan di titik ini. Di titik 1520. Ini adalah titik puncak dari total produksinya. Kalau di sini, berhenti di sini, artinya dia hanya akan memperoleh output-nya sebesar ini. Akan belum optimal. Jadi masih ada beberapa potensi yang bisa mendorong output itu mencapai titik puncak di sini. Lalu yang selanjutnya, pada saat posisi tahap 2 ini, selain belum optimalnya itu, ya ini tadi, alasan karena pada saat ini AP-nya sudah berada di titik puncak, AP, dan MP-nya meskipun ini bukan turun ya, tambahannya, deltanya yang turun, tapi nilainya masih positif. Nilainya masih positif, tapi tambahannya, deltanya itu yang makin turun. Tambahannya meskipun turun, tapi dia masih bernilai positif, marginal produknya. Kecuali di tahap 3 ini, di mana MPA-nya sudah negatif. Di sini tahap yang paling tidak efisien, karena MP-nya sudah negatif. Nah, itu ya, berarti yang paling efisien yang mana? Yang sini. Selain itu, di tahap 3 juga total produknya sudah turun. Artinya di sini sudah tidak efisien, tambahan input bukannya meningkatkan output-nya, tapi justru menurunkan output-nya ketika di sini ditambahkan tenaga kerja lagi ataupun capital lagi. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita coba latihan soal di sini. Kalian kerjakan di sini, saya tunggu kisaran 5 menit ya. Ini sekalian break, kita kerjakan soal ini. Terlihat ya di kalian, hitung dulu MP-nya, marginal product, kemudian produksi rata-rata, lalu tentukan mana yang tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 tadi. Coba kalian hitung dulu sekilas. Sudah ada yang bisa menentukan tahap 1, 2, 3 yang mana? Sudah, Bu. Oke, bisa ditunjukkan nggak Farhan? Ke sini kelihatan nggak ya? Nah, iya, Bu. Nah, untuk tahap 1 itu sampai dengan MP-nya maksimal, yaitu 150. Yang pada ya, pada saat tenaga kerjanya yang mana? Tahap 1 itu dari sini sampai mana? Sampai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sampai ke tenaga kerjanya 4. Sampai tenaga kerjanya yang keempat. Lalu dengan MP-nya berapa? MP-nya 210. Oke, lalu lanjut. Tahap 2 sampai mana? Tahap 2 berakhir menuju ke tahap 3 itu sampai tenaga kerja yang mana? Sampai yang 8, Bu. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sedikit pembuktian persamaan. Diketahui produksi total atau TP di sini adalah persamaannya Q sama dengan 9L kuadrat minus L pangkat 3. Nah, ini sudah saya kasih bantuan di sini. Bagaimana menghitung MP dan AP-nya. MP kan tadi rumusnya delta TP per delta L, atau kita ganti dengan DTP per DL, atau penurunan pertama dari total produksinya. Berapa penurunan pertama dari ini? Kalian sudah mempelajari ya rumus integral maupun diferensiasi, bahwa penurunan pertama dari fungsi Q ini adalah berarti 9 dikali 2, kita dapat angka 18,
L-nya karena penurunan pertama, L-nya berkurang 1, jadi L pangkatnya 1. Kemudian 3 dikali minus, hasilnya minus 3, L-nya berkurang menjadi L kuadrat. Nah, untuk rumus AP-nya adalah TP per L, yang mana ini kita bagi L saja. Nah, menjadi 9L minus L kuadrat. Kalian tinggal buktikan bahwa AP maksimum itu memotong MP. Syaratnya apa? Bahwa AP maksimum itu harus AP absen atau penurunan pertama AP itu sama dengan 0. Coba buktikan di sini. Saya kasih waktu sama 5 menit aja. Ini sudah ada yang bisa menjawab? Sudah, Bu. Oke. Yang belum pernah bertanya coba Mbak Ainul. Bisa nggak, Mbak? Bagaimana Iya, saya Bu. membuktikan AP maksimum itu sama memotong MP-nya bagaimana, Mbak? Iya, jadi kan untuk syarat AP maksimum sendiri kan AP aksen sama dengan 0. Ya. Nah, itu pertama kita cari AP aksennya dulu. Kan di sini AP-nya 9L min L kuadrat. Nah, diturunkan jadi 9 min 2L. Kemudian AP aksen sama dengan 0, terus ketemu L-nya, jadinya L-nya 4,5. Oke, L-nya berapa? Setelah itu 4,5. 4,5. Ya, betul. Langsung. Lalu Nah, itu untuk membuktikan AP memotong MP kan MP sama dengan AP. Nah, kemudian kita masukkan AP-nya sama MP-nya, terus L-nya dimasukkan. Terus dihitung ketemu pada titik 20,25. Oke, jika kalian sudah paham, terakhir kita tinggal kita butuh 10 menitan lah ya. Untuk ice breaking, saya akan berikan kuis ke kalian. Ini sebenarnya soal-soal simple yang pernah kalian pelajari sebelumnya tentang struktur pasar, lalu terkait tentang pasar faktor produksi. Nah, setelah kalian catat, saya akan berikan linknya. Saya akan yang terakhir ini ice breaking ke kalian, kuisnya simple aja. Nah, ini juga nanti bisa memberikan nilai ke masing-masing individu untuk pemahaman. Saya mengetahui pemahaman kalian sejauh ini terkait beberapa materi, tidak hanya pasar faktor produksi, tapi juga 4 faktor pasar lainnya. Monopoli, oligopoli, pasar persaingan sempurna, dan monopolistik yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nanti saya ini aja, linknya akan saya share yang mode asinkronus. Kalian bisa kerjakan kapanpun kuis ini, jadi dengan durasi yang sudah melalui sistem, jadi nanti saya akan berbagi share link khusus yang kuis asinkronusnya. Jadi kalian bisa secara individu, nggak kalau ini kan secara serempak ya tadi, karena saya modelnya yang sinkronus. Sinkronus artinya langsung ke kalian tes kuisnya. Tapi bisa juga ini di mode asinkronus. Nanti akan saya bagi share link ke kalian. Gitu aja ya. Kalau memang terkendala sinyal dan nggak semua peserta di sini bisa join. Nah, gitu aja. Mungkin terakhir ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Cukup jelas. Cukup jelas ya. Jika kalian tertinggal ataupun sinyal di kalian kurang bagus, ini nanti video rekaman perkuliahan hari ini akan saya share biasa ke channel YouTube saya, atau saya bisa kasih share link video mentahnya. Kalian bisa ulas lagi ke bagian mana yang kalian kurang paham. Nah, ini beberapa sudah ada yang join quiz, nggak apa-apa, nanti saya akan mulai. Kalau kalian pengen ikut sekarang nggak apa-apa, tapi saya akhiri dulu kuliahnya, nanti kalian yang sudah join di situ akan saya mulai, jika banyak yang hadir di situ, akan saya mulai beberapa yang sudah join, gitu ya. Oke, cukup? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya akhiri ya kuliah hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ingat 3M, selalu menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, hindari kerumunan, karena kalian sebagai mahasiswa, sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan COVID-19 ya. Sekalian harus bisa mawas diri, harus berjaga-jaga, jangan menciptakan kerumunan.
Nah, saran saya untuk menjelang UAS ini silahkan persiapkan sebaik mungkin, belajar sebaiknya, perbanyak exercise, latihan. Nanti juga akan saya review tugas kalian yang minggu lalu. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi terkait soal yang minggu lalu, boleh juga via grup ya, WA grup kita diskusikan lebih lanjut sebelum UAS. Nah, jika nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.